Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 TKJ 3 dan 4. Nah, selama satu tahun ini kita akan belajar bersama. Semoga ada waktu untuk bertemu secara langsung sehingga kita bisa praktikum di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, untuk mapel ini apa saja ya yang akan kita pelajari? Kita ke materi selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi yang pertama ada K3LH atau keselamatan kesehatan kerja lingkungan hidup, kemudian dilanjut materi perakitan komputer. Selanjutnya ada konfigurasi BIOS, instalasi sistem operasi berbasis GUI dan teks, instalasi driver perangkat keras beserta software aplikasinya, kemudian perbaikan perangkat keras beserta perbaikan software aplikasi. Dilanjut instalasi jaringan komputer, ini ada pengkabelan, kemudian layar OSI dan TCP/IP. Yang tidak kalah penting adalah materi subnetting. Ini kita belajar berhitung untuk membagi alamat IP address, kemudian kita konfigurasi agar bagaimana sebuah alamat IP bisa digunakan di sebuah komputer. Kemudian dilanjut sharing resource, internet workstation, dan instalasi jaringan local area network atau LAN. Kita masuk materi yang pertama, komputer dan jaringan dasar. Berarti kita pertama akan mempelajari tentang apa itu komputer. Saya yakin kalian semua sudah pernah tahu, minimal tahu, lihat di SMP mungkin sudah pernah mengoperasikan yang namanya komputer, sehingga kalian tahu fungsinya apa sih komputer itu. Ya, komputer adalah apa? Perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengolah informasi atau data. Datanya berupa apa? Bisa berupa teks, bisa gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi fungsinya komputer sebuah perangkat elektronik yang membantu untuk mengolah data. Paham? Kita ke slide selanjutnya. Nah, komputer itu sendiri tersusun atau terbentuk dari dua perangkat. Perangkatnya apa saja? Perangkat hardware dan perangkat software. Apa bedanya? Jadi kalau hard berarti kan keras, jadi perangkat keras, bisa dipegang, bisa dilihat, sifatnya yang penting kalian bisa memegangnya, itu yang namanya perangkat keras. Kalau software itu lebih cenderung ke berupa aplikasi. Contohnya apa? Kalau kalian taunya itu handphone atau Android, hardware-nya berupa apa? Casing itu berupa hardware. Software-nya berupa apa? Aplikasi. Contohnya apa? WPS Office. Contohnya apa lagi? Misalkan aplikasi game, itu termasuk software. Paham ya? Nah, hardware ini dibagi lagi. Ada perangkat internal dan eksternal. Hardware itu dibagi menjadi perangkat eksternal dan internal. Nah, untuk perangkat internal itu ada apa saja? Nah, kalau untuk perangkat internal, contohnya ada di gambar ini. Ini adalah gambar motherboard atau dalemannya komputer. Di sana ada banyak perangkat yang mendukung agar bagaimana komputer itu bisa berjalan atau beroperasi sehingga bisa membantu pekerjaan manusia. Ada banyak, nanti kita pelajari satu persatu fungsinya apa saja, kemudian bagaimana
cara merangkainya akan kita bahas di materi perakitan komputer. Jadi ada banyak ya perangkat internal dari sebuah komputer atau PC. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah bentuk dari komputer atau personal komputer. Yang pasti di sebuah komputer atau PC itu ada yang namanya CPU. Ini CPU ya. Kemudian ada mouse. Ada keyboard. Ada monitor. Nah, yang semua ini yang namanya perangkat eksternal. Jadi yang sebelumnya tadi adalah perangkat internal. Contohnya ada motherboard yang di slide sebelumnya. Kalau yang ini adalah perangkat eksternal yang di luar, yang kelihatan. Seperti ada casing, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, tadi kan sebuah komputer itu tersusun dari dua perangkat, yaitu hardware dan software. Kalau hardware berarti ada perangkat eksternal dan internal. Kalau software berarti yang mengoperasikan sebuah komputer tersebut. Contohnya apa? Software aplikasi. Nah, software aplikasi itu contohnya apa? Nah, software aplikasi itu berupa perangkat lunak. Misalkan kalian browsing menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, kemudian kalian mengedit sebuah file menggunakan Office, itu namanya software aplikasi, jadi atau perangkat lunak. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sebuah PC atau komputer atau personal komputer itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Ada komputer desktop dan komputer laptop. Atau apa bedanya? Kalau komputer desktop itu perangkatnya itu sendiri-sendiri. Jadi monitornya sendiri, keyboardnya sendiri, CPU-nya sendiri, mouse-nya ada sendiri. Nah, sedangkan laptop dia jadikan satu. Bedanya apa? Kalau laptop bisa kita bawa kemana-mana. Oke? Mouse-nya diganti dengan touchpad, keyboardnya jadi satu di sini, monitornya juga jadi satu. Jadi paham ya? Personal komputer itu atau komputer pribadi berdasarkan bentuknya dibagi jadi dua, desktop dan laptop. Oke, selanjutnya, nah, personal komputer sendiri itu ada dua macam. Personal komputer itu tadi kan ada laptop, komputer laptop dan komputer desktop. Nah, berdasarkan pembuatnya atau siapa pemiliknya atau pabriknya ya, mudahnya seperti itu, dibagi lagi menjadi dua. Apa saja? PC, personal komputer dan personal komputer dan Mac OS. Bedanya apa? Bedanya ada di sini. Nah, kalau personal komputer ini yang sering kalian temui ya. Ada beberapa mereknya. Contohnya Samsung, Sony, Toshiba, Dell, Lenovo, Acer,
itu semua diproduksi dan menggunakan sistem operasi atau software yang berupa Microsoft Windows. Jadi berbasis sistem operasi Windows. Nah, sedangkan yang satunya tadi yang berupa Mac OS, dia mempunyai komputer sendiri dan OS sendiri. Jadi misalkan kalian beli komputer Mac, ya udah berarti sistem operasinya menggunakan Mac OS. Bedanya dengan yang sebelumnya, kalau kalian beli misalkan laptop atau PC yang mereknya itu Lenovo atau mungkin Acer atau mungkin Asus, Dell, Toshiba, maka sistem operasi yang kalian gunakan adalah Microsoft Office Windows. Bedanya apa? Bedanya di harga. Ini misalkan kalian beli laptop, bisa kalian misalkan beli laptop Sony bisa pakai Windows, Acer bisa pakai Windows, Lenovo bisa pakai Windows. Nah, sedangkan untuk komputer Mac kalian sudah satu paket. Komputernya berupa Mac, sistem operasinya menggunakan Mac OS. Biasanya atau yang sering disebut dengan Apple, ini harganya yang mahal. Oke, paham ya? Sampai sini kita lanjut dulu. Nah, personal komputer atau PC berdasarkan berdirinya atau pertama kali dibentuk, pertama kali dibuat, itu bentuknya macam-macam. Yang pertama seperti ini. Sebelumnya yang ini ada komputer IBM, itu besar sekali, kemudian diperkecil menjadi seperti ini, kemudian seperti ini. Yang sekarang banyak digunakan ada laptop, kemudian diperkecil lagi menjadi komputer tablet atau tab. Nah, yang sekarang berupa apa? Berupa Android. Nah, jadi Android atau handphone itu merupakan perangkat komputer. Kenapa disebut perangkat komputer? Karena dia bisa difungsikan untuk mengolah data. Jadi apapun itu yang dapat difungsikan untuk mengolah data, informasi, dapat disebut sebagai komputer. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, selain dari bentuk yang ini, komputer ada beberapa bentukan lagi. Contohnya adalah komputer server. Fungsinya apa? Server memberikan layanan. Layanan kepada siapa? Dia memberikan layanan kepada si klien. Ini berupa klien. Sedangkan yang ini server. Dia memberikan layanan kepada klien ini. Gambaran secara mudahnya seperti itu. Dapat dipahami? Untuk selanjutnya, nah, ini ilustrasi bagaimana server klien mengirimkan data atau informasi. Jadi klien meminta data ke server mengirimkan data yang diminta oleh klien. Dan ini bedanya antara server dan klien. Paham ya? Sampai sini itu dulu untuk pengantar tentang apa itu komputer. Terima kasih. Untuk tugasnya, pertama
foto terbaru. Kemudian tuliskan hobi dan cita-citanya. Ini di dalam fotonya ya, foto terbaru kalian tulis hobi, kemudian cita-cita. Tugas yang kedua, kalian pahami materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian jelaskan kembali menggunakan suara. Jadi kalian kirimkan berupa voice atau suara. Direkam ya, nggak usah pakai video. Jadi cuma audio saja. Kalian jelaskan kembali apa yang sudah kalian pahami dari penjelasan saya sebelumnya tadi. Tentang komputer, bentuknya, kemudian bedanya Mac dan personal komputer, sampai pada bentuk-bentuknya komputer. Sampai di sini, jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Tugas saya tunggu hari ini. Itu saja. Saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.